Bentar, bentar. Oke. Hmm, engineer des. Oh, oke, oke. Nah, ini Sensei akan Oh, enggak, sorry, 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 sorry. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bocor ya suaranya ya. Iya, masih masuk, Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ya kita coba bahas dulu ya. Jadi ini Sensei rangkum ya. Sensei rangkum ini baru sedikit ya Minasang karena takutnya hari ini nggak cukup waktunya ya untuk bahas semuanya. Jadi ini sedikit dulu. Jadi nanti sekalian ya kalau ada video yang masuk lagi, Sensei bahas lagi gitu ya. Jadi ini Sensei rangkum, Sensei nggak akan nyebutkan ini video siapa gitu enggak ya. Jadi ini semuanya gitu ya. Sensei jadiin satu feedbacknya. Oke, yang pertama di sini ada penggunaan kalimat negatif. Nah, ini Sensei jelaskan lagi ya, Sensei tegaskan lagi. Penggunaan kalimat negatif itu ada dua cara. Yang pertama kayak janaides, nani-nani janaides. Misalnya, eh engineer janaides. Saya bukan seorang insinyur gitu ya. Terus, eh Yamada-san wa sensei janaides. Ya, Yamada bukan seorang sensei kayak gitu ya. Nah, jadi kalau Janaides itu bentuk negatif kalau di belakangnya itu kata benda gitu ya. Nah, Janaides itu dipakai eh, untuk percakapan yang natural ya. Jadi di bahasa Jepang itu Janaides itu lebih banyak dipakai dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Sebenarnya bisa nggak sih Sensei ini bentuk sopan? Ya ini sopan kok kalau belakangnya pakai des seperti itu. Jadi kalau misalnya mau casual, desnya dihilangkan aja gitu. Seperti itu. Ya. Jadi jadi kalau desnya hilang, ya otomatis dia jadi casual seperti itu. Nah, kalau mau sopan banget itu pakainya dewa arimasen. Ya. Mau sopan banget nih pakainya dewa arimasen. Gitu. Jadi misalnya Yamada-san wa sensei dewa arimasen gitu ya. Jadi meskipun di buku Mina itu kan ja arimasen gitu ya tulisannya. Ja arimasen. Nah, namanya juga buku lama ya, buku Mina itu buku lama gitu. Jadi yang sudah disempurnakan itu adalah ini Janaides dan Dewa Arimasen. Jadi kalau mau sopan pakainya Dewa Arimasen, kalau mau casual pakainya Janaides. Seperti itu. Jadi kalau mau lebih casual lagi, lebih santai lagi, desnya hilangkan aja, janai aja. Misalnya kayak Yamada-san wa sensei janai yo, kayak gitu. Ya, jadi desnya tuh hilang seperti itu. Gitu ya. Nah, ini bentuk kalimat negatif ya. Minasang yang belakangnya itu kata benda. Oke. Nah, kemudian untuk menanyakan umur itu apa? Bisa dua ya caranya, bisa nansai desu ka. Nah, nansai desu ka itu udah cukup sopan kok. Ya, nansai desu ka. Nah, tapi kalau kita mau lebih sopan lagi gitu ya, kita bisa pakai oikutsu desu ka. Itu. Nansai desu ka udah sopan, udah cukup sopan. Oikutsu desu ka lebih sopan lagi. Seperti itu. Oke, nah ini yang ketiga nih, yang paling urgent banget nih, yaitu perkenalan diri. Oke, nah ini kan perkenalan dirinya ada dua nih, versi satu, versi dua. Nah, ini dua-duanya bisa dipakai nggak sih Minasang? Versi satu sama versi dua bisa dipakai nggak nih dua-duanya buat perkenalan? Bisa Sensei, tapi tergantung dari waktunya. Bisa tergantung dari waktu. Contohnya gimana nih? Pada waktu kapan yang versi satu, pada waktu kapan yang versi dua? Kayak ini kan sebelah kiri konnichiwa ya. Konnichiwa berarti kan dia dikenalin sama orang gitu. Kenalin sama orang, silakan contoh seperti itu. Konnichiwa gitu. Jadi Mm-mm. sama orang banyak. Tapi kalau yang kedua, Mm-mm. domo artinya dia sama perkenalan juga. Tapi Mm. lebih fokusnya ke dia gitu. Hmm. Lebih fokus ke satu orang. Oke, oke.
Bener nggak sensei? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya itu pendapat si Sang ya, nggak Iya, apa. Ya saya kan lagi nanya ya, nggak iya. apa-apa, Iya sih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke. Ada lagi, si Sang? Udah. Udah itu aja. Oke, ada lagi yang Bentar mau ya, ditanyain? bentar ya. Udah pasang? Apa suaranya bocor Mas Dava? Dava iklan Dava. Mas Dava. Oh, maaf, maaf, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ada mau menambahkan nggak? Lupa mute tadi. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ada pasang. Ada yang mau menambahkan nggak? Ihsan Sang aman kah, Ihsan Sang? Internetnya? Ihsan? Waduh, waduh. Oke, oke. Hai, ada yang mau menambahkan lagi? Minasang? Patah-patah Sensei, kadang nggak ada suaranya. Waduh, waduh. Ya udah nanti lihat rekamannya ya, Ihsan Sang. Hanya lagi nggak di rumah nih, apa di mana nih Ihsan Sang? Hai, ada yang mau menambahkan, Minasang? Bisa dipakai nggak sih dua eh, Jiko Shokai ini? Oh ya, perkenalan diri, Jiko Shokai ya, bahasa Jepangnya. Jiko Shokai. Jiko Shoukai. Jiko Shoukai. Oke, nggak ada lagi mau menambahkan? Oke, nah versi yang pertama ini sebenarnya benar ya. Baik Sensei, lagi di rumah Sensei tapi lagi ada. Oke, oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini eh, eh, versi yang pertama ini benar kok. Ya, terus kayak misalnya kayak Sigit Sang tadi bilang eh, tergantung pemakaiannya gitu ya, tergantung waktunya gitu. Nah, sebenarnya Jiko Shokai itu ya dibutuhkan pada saat kita berkenalan sama orang gitu ya. Dibutuhkan pada saat kita berkenalan sama orang baru, misalnya baru kita kenal gitu ya, mau kenalan, ya ini pakainya Jiko Shokai. Nah, jadi di sini saya bikin dua versi. Kenapa sih eh, ada dua versi gitu ya? Saya mau kasih tahu nih. Ini beda banget kan ya? Yang satu versi satu ini panjang, versi dua ini pendek ya, gitu ya. Nah, jadi versi satu ini bukan salah, ini udah benar, tapi ini terlalu textbook. Textbook ya, sama kayak kita belajar bahasa Inggris lah ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris gitu ya dari buku gitu kan ya. Saat kita ngomong langsung ke apa orang bule misalnya ya, jadinya kaku banget gitu. Nah, ini sama. Jiko Shukai yang versi satu ini sangat-sangat textbook dan sangat-sangat kaku. Orang Jepang bahkan nggak ada yang Jiko Shukai seperti ini. Tapi kan kita orang asing, Sensei. Nah, justru kan kita orang asing, bukannya kita mau menjadi orang Jepang ya, bukan. Tapi kita mencoba untuk lebih luas terhadap keadaan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya versi satu ini justru sama sekali nggak dipakai di Jepang. Ya, konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Rina desu. Indonesia kara kimashita, dozo yoroshiku. Nah, itu justru ini sangat-sangat nggak dipakai di Jepang gitu. Tapi Sensei heran nih ya, banyak sekali LPK atau tempat kursus lain yang masih pakai perkenalan diri ini ya. Banyak sekali LPK yang masih pakai perkenalan diri ini. Ya, Artinya itu kaku sensei Pak, ya. ya ini kaku sekali dan Kaku banget ya. nggak Tapi dipakai bukannya di kaku Jepang. itu maksudnya lebih menghormati ya. Daripada Mm-mm. yang casualnya nomor 2 gitu. Kan lebih Mm-mm. modern. Iya, 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 iya. Betul, betul. Wah, ini si Gipsang bener-bener banget nih. Yang versi 2 nih lebih casual ya. Casual banget nih, gitu. Yang nomor satu nih lebih menghormati. Ya, bener. Bener kok. Sensei mau kasih tahu dulu ini yang casual. Nanti Sensei akan kasih tahu yang formalnya ya. Tuh, jadi justru yang versi satu ini benar-benar gak dipakai di Jepang oleh orang Jepangnya sendiri gitu ya. Karena ini sangat-sangat kaku textbook gitu. Nah,
Ini perbandingannya adalah yang versi 2. Versi 2 ini lebih casual, ya kan? Ini justru yang dipakai di Jepang. Justru yang casual ini Apa justru yang dipakai di Jepang. Sensei? Sensei yang satu itu apa dikhususkan buat pas ujiannya doang? Enggak, Atau ujiannya juga bisa pakai yang dua? ujian apa nih tulis? Iya, yang JLPT-nya. Enggak, enggak. Jiko Shokai itu, fungsinya Jiko Shokai itu nantinya minasang kalau sudah diterima di perusahaan Jepang, minasang bisa pakai Jiko Shokai yang natural gitu. Sensei akan kasih tahu di sini Jiko Shokai yang natural itu seperti apa gitu. Jadi bukan yang textbook. Kalau di Hashiwa kita Oh, nggak pakai yang textbook. Memang kalau yang oh textbook ini kan berarti gak diujian kan Jiko nggak ada, Shokai ini. nggak ada, nggak ada. Walah, Tapi oke, Jiko thank Shokai, you. makanya saya bilang tadi, Jiko Shokai ini cukup urgent. Kenapa? Saya bahas karena ini Minasa akan pakai banget gitu nanti kalau udah di Jepang gitu. Minasa akan pakai ini banget gitu. Nah, tapi kalau dengan versi 1 ini sangat kaku gitu. Ini benar, benar kok. Ini benar nggak salah pola secara gramatikal, secara grammar gitu ya. Ini benar gitu, nggak salah. Versi 1 itu tuh nggak salah, benar. Tapi di Jepang itu nggak dipakai. Di Jepang itu nggak dipakai gitu ya. Yang dipakai justru yang versi 2. Ini casual banget. Ini dalam keadaan casual. Minasang kalau Jiko Shokai perkenalan diri dalam keadaan casual, nah pakainya yang ini. Domo hajimemashite, Rina desu, yoroshiku. Jadi cuma ada salam pembuka, nama, dan salam penutup. Ini yang paling sering dipakai dan lebih luas, lebih natural gitu. Tapi kita nggak boleh sih saya pakai yang versi 1. Sebenarnya boleh, tapi orang Jepang akan mikir kayak gini. Ah, gaijin da yo ne, kayak gitu. Gaijin tahu artinya Enggak, apa? apa tuh? Gaijin itu orang asing. Oh, dia orang Oh, asing gitu. Oh, dia orang asing. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Sebenarnya bukannya kita mau dicap bukan orang asing atau gimana, tapi kita kita mau mengondisikan lebih luas gitu, lebih natural gitu. Karena Jiko Shokai ini inti ya, inti dari pembuka minasang berkenalan diri dengan orang lain gitu. Orang Jepang itu eh, sifatnya ya sifat dasarnya itu mereka itu kan tertutup ya individualis dan mereka itu susah buat dideketin gitu. Kita susah buat jadi temennya orang Jepang gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ada suatu case eh, apa atau suatu event gitu ya yang bisa kita yang pada akhirnya bisa kita deket sama orang Jepang kayak gitu karena ada suatu hal dulu gitu baru kita bisa berkomunikasi dengan orang Jepang seperti itu kayak gitu tapi kalau kayak di jalan ya banyak kayak obacang ojicang misalnya negor gitu ya nah itu udah biasa karena mereka kayak kakek-kakek nenek-nenek suka negor kayak gitu itu hal biasa cuma kalau kayak anak-anak mudanya gitu ya kalau nggak ada nggak ada satu event gitu ya kita yang terlibat apa kita terlibat di dalam satu event dengan orang Jepang kita susah berkenalan dengan orang Jepang seperti itu makanya Jiko Shokai ini adalah fondasi Minasang berkenalan dengan orang Jepang itu seperti itu ya jadi kalau di Hashiwa kita belajarnya pakainya yang natural ya kayaknya yang natural yang ini gitu. Ini tapi saya kasih catatan ya, ini dalam konteks casual. Nanti saya akan kasih tahu ke dalam konteks bisnis gimana. Ya, jadi kita nggak pakai yang ini. Gitu. Oke.
Nah, jadi perkenalan diri itu terdiri dari 3 bagian ya, minasang. Bagian pertama itu adalah aisatsu. Aisatsu itu yang pertama adalah salam pertama ya tadi ya. Aisatsu itu kan salam greeting. Nah, ini greeting tuh ada 3 caranya. Ya, yang pertama domo, atau yang kedua hajimemashite, yang ketiga domo hajimemashite. Ya, jadi salam pembuka bisa ada 3. Ya, salam pembuka bisa ada 3 ini. Domo hajimemashite atau domo hajimemashite. Ya, pakai domo doang itu lebih casual banget. Misalnya kayak domo Rina desu, yoroshiku ne. Nah, kayak gitu ya, jadi kayak casual banget kayak gitu. Domo Rina desu, yoroshiku. Hajimemashite, Rina desu, yoroshiku. Nah, itu casual banget. Ya. Nah, kemudian bagian 2. Nah, bagian 2 di sini adalah penyebutan nama. Nah, jadi 3 bagian ini tadi yang pertama greeting, ya, awalan, salam salam awal. Yang kedua ini nama, sebutin namanya. Ya. Nah, menyebutkan nama tinggal ini aja, tinggal pakai nama aja udah nama des gitu. Tadi ya Rina des gitu ya. Nah, kalau mau sopan kita tinggal bilang tomoshimasu. Desnya diganti dengan tomoshimasu. Ini mau bacanya. Ya, tomoshimasu. Tomoshimasu itu dari kata toi des. Ya, yang artinya adalah dipanggil atau disebut gitu. Seperti itu. Ya. Rina tomoshimasu. Hajimemashite, Rina tomoshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Ya, kalau mau pakai sopan. Tapi kalau pakai des juga udah sopan. Des juga udah sopan. Rina des, itu sopan kok. Ya, tapi kalau mau lebih sopan lagi, bisa pakai tomoshimasu. Kayak gitu. Nah, ini tolong dihindari pemakaian watashi wa Rina desu. Nah, itu jangan ya. Watashi no namae wa Rina desu. Nah, itu juga jangan ya. Terus misalnya namae wa Rina desu. Nah, itu juga jangan. Karena ini saya sih dengan tegaskan ya jangan dipakai. Gitu. Karena ini nggak natural. Orang Jepang tidak ada yang menyebutkan subjek watashi. Ya, watashi wa. Jadi bukan yang nggak ada, tapi dalam konteks percakapan dia jarang sekali menyebutkan subjek watashi. Seperti itu. Terus kayak watashi no namae wa. Nah, ini apalagi ya. Kayaknya di buku Mina ini nggak ada ya watashi no namae wa ya. Gitu ya, gitu. Jadi watashi no namae wa Rina desu. Nah, ini benar-benar nggak natural seperti itu. Ini benar-benar textbook banget. Gitu ya. Tapi kayaknya di buku Mina juga saya cari-cari kayaknya nggak ada ya watashi no namae wa ya minasang. Gitu ya. Jadi ini kalau bisa jangan dipakai. Ya, saya sarankan ini jangan dipakai. Seperti itu. Terus apalagi kayak ini ya, namae wa seperti itu. Ini nggak usah. Jadi sebutin nama aja langsung. Rina des atau Rina tomoshimasu gitu. Gitu ya, kalau mau lebih sopan. Oke. Nah, terus bagian ketiga itu adalah salam terakhir. Salam yang kedua. Salam yang kedua ini kalau mau casual tinggal pakai yoroshiku aja. Kayak tadi ya. Domo hajimemashite, Rina des, yoroshiku. Nah, ini kalau casual pakainya yoroshiku. Nah, kalau mau sopan tinggal tambahin onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya. Hajimemashite, Rina desu, yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu udah cukup sopan. Ya, sudah sopan. Seperti itu. Jadi cuma ada 2 ya. Terus kalau dozo gimana sensei? Nah, dozo justru jarang sekali dipakai oleh orang Jepang untuk jikoshokai. Ya, jadi nggak usah pakai dozo. Seperti itu. Kalau pakai dozo, sebenarnya itu secara gramatikal itu benar. Kayak dozo yoroshiku onegai shimasu gitu ya salamnya ya. Dengan lengkap. Tapi itu sangat kaku. Sekali lagi, itu nggak salah, tapi sangat kaku gitu. Itu hanya dipakai dalam email bisnis biasanya. Seperti itu. Ya, oke. Nah,
kan tadi ya Sigit-san bilang oh itu lebih sopan kali sensei ya gitu. Nah, sebenarnya poin penting dari Jiko Shokai itu justru kita nggak usah kasih tahu tempat atau tempat tinggal atau asal kita ya. Misal kayak Indonesia, Karakimashita kayak gitu ya. Itu eh, nggak terlalu penting gitu ya. Buat orang Jepang nggak terlalu penting gitu. Jadi kalau misalnya mau nyebutin tempat tinggal atau asal kita, kalau ditanya aja gitu. Jadi kalau ditanya aja, jadi kalau orang Jepang itu awal berkenalan itu nggak pengen tahu gitu. Orang Jepang itu nggak pengen tahu gitu kamu asalnya mana kayak gitu itu ya, kecuali kalau ditanya itu kamu dari mana gitu ya, docira karakimasu ka misalnya, baru kita bisa kasih tahu Indonesia karakimashita gitu. Jadi kalau dalam Jiko Shokai tidak perlu apa menyebutkan shushin ya, shushin itu asal atau tempat tinggal. Nah yang kedua eh justru eh, daripada shushin kita lebih baik menyebutkan nama sekolah atau nama tempat kerja kita. Kalau dalam bisnis ya, Jiko Shokai bisnis, itu lebih baik kita menyebutkan tempat kerja kita, justru itu yang penting. Gitu daripada asal ya tempat atau tempat tinggal, orang Jepang nggak mau tahu kok kalau dalam bisnis ya nggak mau tahu dia orang mana gitu. Kamu udah di Jepang ya udah gitu tuh. Kecuali kalau ditanya ya, kalau ditanya silakan boleh jawab gitu. Nah, jadi kalau perkenalan diri berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan gimana sih? Nah, kita bisa bilang kayak gini. Hajime mashite kabushiki gaisha Hashiwa no Rina to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini ya, ini yang paling sering dipakai, yang paling natural dan paling luas ya dalam Jiko Shokai dalam bahasa Jepang. Ya, ini bacaannya Kabushiki Gaisha. Artinya PT ya. Kabushiki Gaisha. Jadi Kabushiki Gaisha-nya dulu baru namanya. Nama perusahaannya apa? Kabushiki Gaisha Hashiwa no, pakai no di sini. Terus ada nama minasan. Baru pakainya Tomoshimasu. Nah, ini kan sopan tadi ya. Hajime mashite Kabushiki Gaisha Hashiwa no Rina Tomoshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Gimana? Beda banget ya sama buku ya? Halo? Iya, Sensei. Ya, Sensei. Ya, halo Sensei. Ini lagi menikmatin kesalahan. Lagi ngomongin kesalahan. Ini sebenarnya ini feedback ya, jadi saya nggak nyalahin ya. Ini kenapa saya kasih feedback ini? Karena ini sangat penting nanti untuk Minasang ya. Ini sangat Mantap, penting. Sensei. Ini penting banget untuk Minasang nanti perkenalan diri dalam bisnis ya atau pekerjaan nih nanti di Jepang. Ini udah sopan banget ya, udah sopan banget, udah luwes banget gitu ya. Baru nanti biarkan orang Jepang bertanya ke Minasang, oh kamu asalnya dari mana? Biasanya orang Jepang itu akan nanya, kamu asalnya dari mana? Udah berapa tahun di Jepang? Udah berapa lama di Jepang? Biasanya itu, nanyanya itu. Gitu. Nah, itu ini sebagai pembuka pembicaraan gitu. Jadi, Minasang itu, Jiko Shoka itu nggak perlu panjang-panjang gitu tuh. Nggak perlu panjang-panjang agar itu apa namanya menjadi pembuka pembicaraan yang luwes gitu. Yang akhirnya Minasang bisa nanti berkomunikasi dengan luwes dengan orang Jepang seperti itu. Kayak gitu. Ya. Nah, ini alhamdulillah nih dulu apa siswa Hashiwa itu biasanya pakai Jiko Shako yang ini. Nah, itu justru eh, lulus ya. Justru lulus Mensetsu ya interview gitu. Jadi lulus Mensetsu nih pakai yang ini. Pakai Jiko Shoko ini karena pada akhirnya orang Jepangnya itu akan menanyakan ke Minasang gitu yang pada akhirnya Minasang nantinya dikasih pertanyaan yang mudah gitu, yang Minasang tuh tahu jawabannya tuh apa gitu. Coba bayangin kalau misalnya Jiko Shokai-nya
itu udah diborong di depan gitu. Misalnya kita sebutin umur, sebutin tempat tinggal, sebutin apa namanya, berat badan misalnya, sebutin tinggi badan gitu ya. Nah, itu nanti orang Jepangnya mau nanya tuh apa gitu. Mau nanya apa? Karena udah diborong semua. Apalagi kalau udah sebutin shumi ya, hobi gitu. Gitu. Padahal kalau dengan Jiko Shokai yang luwes seperti ini, ya, yang singkat dan luwes seperti ini akan menjadi pembuka gitu. Pembuka pembicaraan yang akhirnya nanti menjadi eh, percakapan yang ringan seperti itu. Kayak gitu minasang ya. Nah, makanya ini saya juga bingung ya kalau di LPK lain tuh sampai nyebutin tinggi badan, berat badan, hobi, keluarga gitu. Keluarganya ada berapa, ibu saya kerjanya apa, bapak saya kerjanya apa, kayak gitu ya. Gitu. Nah, itu nggak dipakai ya. Itu kelamaan jika shopainya itu orang Jepang juga bakal boring banget ya dengerin jiko shokai kita gitu. Kayak gitu. Jadi ini yang paling sering digunakan dalam bisnis atau pekerjaan ya. Jiko shokai dengan luas, lancar gitu. Oke, hai. Kemudian yang casual gimana? Nah, ini casual yang tadi ya. Casual yang tadi yang pertama ya, yang saya kasih tahu. Pertama, domo hajimemashite, rina desu, yoroshiku. Nah, ini kalau kita kenalan sama orang biasa aja gitu di jalan ya, misalnya di jalan ya, minasan bisa pakai ini kok, gitu ya. Misalnya dikenalin sama temennya temen nih, misalnya orang Jepang, ya udah pakai ini aja nggak apa-apa, gitu ya. Pakai yang casual karena dia temennya temen gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, ini dalam konteks casual. Nah, tadi kan saya bilang lebih baik sebutkan apa kita nama perusahaan kita gitu ya ataupun sekolah gitu. Kalau misalnya kita lagi kuliah misalnya di Jepang, nah kenalan dengan fakultas lain ya, misalnya mahasiswa fakultas lain, kita bisa bilang jurusannya nih, kita bisa bilang jurusannya. Misalnya ini konteksnya sensei mahasiswa nih, misalnya konteksnya ya, terus berkenalan dengan mahasiswa fakultas lain, sensei bisa bilang begini, Domo hajimemashite, kyoiku gakubu no rina desu, yoroshiku. Ya, perkenalkan, saya Lina dari Fakultas Pendidikan. Mohon bantuannya. Salam kenal atau senang berkenalan dengan Anda. Ya, ini Kyoiku Gakubu dibacanya. Kyoiku Gakubu Fakultas Pendidikan. Kyoiku Pendidikan, Gakubu Fakultas. Gitu ya. Ini lebih lebih oke banget nih kalau ini. Ya, justru ini yang paling penting dalam perkenalan ya. Kita dari mana, atau nyebutin kampusnya misalnya Tokyo Daigaku no Rina Des misalnya, boleh sebutin juga pekerjaannya Tokyo Daigaku no Gakusei no Rina Des misalnya, boleh kayak gitu, saya Lina mahasiswa dari Universitas Tokyo misalnya, kayak gitu ya. Justru ini yang paling penting ya, karena minasan udah ada di Jepang nih, udah ada di Jepang nih, udah berada di Jepang ya, jadi orang nggak akan pengen tahu juga gitu minasan dari orang orang mana sih, orang mana, karena di Jepang itu udah banyak orang asing gitu. Jadi orang Jepang sendiri di kota-kota besar itu udah biasa gitu, apalagi di pedesaan ya itu udah banyak orang asing juga yang bekerja gitu. Jadi mereka nggak akan heran ada orang asing di sini gitu. Nah, kalau minasan bisa perkenalan dengan luwes gitu ya, nah ini justru yang wih, jadi poin plus nih gitu. Ih, orang ini banget ya gitu, lancar nih gitu, kayak gitu. Jadi orang Jepangnya sendiri nggak takut gitu sama kita gitu. Banyak ya orang Jepang yang takut sama orang asing sebenarnya, gitu, kayak gitu ya. Jadi biar biar nggak takut, biar mau kenalan gitu, membangun relasi minasang seperti itu. Hai, kayak gitu ya. Kira-kira gimana? Lebih enak nggak, coba deh dipraktekin nih yang casualnya dulu nih. Pakai nama sendiri-sendiri ya. Hai, Hai,
silahkan. Coba, siapa yang mau coba? Boleh? Saya Sensei. Boleh, silahkan. Oke. Domo hajimemashite. Abil desu. Yoroshiku. Hai. Ada lagi? Coba yang pakai ini nih. Saya siswa Hashiwa misalnya. Hai, Saya Lina, siswa Hashiwa. aku Sensei. Hai, boleh, boleh. Domo, hajimemashite. Yusril desu. Hashiwa no gakusei desu. Yoroshiku. Hai. Langsung aja jadi satu, Yusril Sang. Saya Yusril, siswa Hashiwa. Gimana tuh? Ah, Yusril. Terus pakai koma ya? Yusril. Di depan ya ininya. Hashiwa, Hashiwa no, Hashiwa no gakusei. Yusril desu gitu. Hai. Hashiwa no gakusei no Yusril desu. Nah, oh, pakai no lagi. Pakai no lagi. Oh, oke, oke. Domo, hajimemashite. Hashiwa no gakusei no Yusril desu. Yoroshiku. Hai. Ya, kayak gitu ya, Minasang. Jadi lebih lebih pendek ya. Kenapa jadi lebih pendek? Jadi Minasang bisa lebih luwes gitu ngomongnya. Nah, kalau yang ini gimana coba nih? Bisnis. Ini bacanya tadi Kabushiki Gaisha ya. Boleh pakai ini coba format ini? Hai, siapa yang mau coba silakan. Tinggal namanya aja diganti nih. Boleh yuk ke praktek deh satu-satu ya biar biar luwes ya. Itu Sensei, Hmm? Sumimasen. Hashiwano apa ya? Aduh, ini banyak. Ri, Ri. Apa Ini sih? ini nama sensei Oh, Rina. nama. Mm-mm. Oh iya. Oh, Ini dibacanya mo, moshimasu. Hai, coba aku ya. Sensei. Hai, silakan ya. Oke. Hajime Maste. Kabushika Gaisha. Hashiwa no Shigito Moshimasu. Yoroshiku. Yoroshiku onegai shimasu. Oh, ya, Yoroshiku onegai shimasu. Ya, karena ini apa bisnis ya atau pekerjaan ya binasa boleh kok pakai yoroshiku onegai shimasu biar lebih sopan ya. Oke, boleh diulang ya. Pelan-pelan aja sedikit, Sang. Oke. Hai, pelan-pelan Ya. aja sedikit, Sang. Hai. Hai. Hajime Maste. Kabushiki Gaisha. Hashiwa no Shigito Moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Oke. Segitu mau shimas. Hai. Oke. Mantap. Boleh selanjutnya siapa? Abil Sang. Hajimemashite. Iya kan? Oke. Hajimemashite. Kabushiki ga isa. Hashiwa no. Abil. Moshimasu. Abil no. Moshimasu. Oh, mau shimas. Oh. ah, Yoroshiku onegai shimasu. Oke, boleh diulang sekali lagi. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Hajimemashite. Kabushiki ga isa. Hashiwa no. Abil desu. Moshimasu. Abil to mau Abil, shimas. abil to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke. Hai, arigato. Hai, Yusil Sang.
pakainya Kabushiki Geisha lagi. Iya, pakai format ini aja dulu, nggak apa-apa. Pakai format ini buat latihan. Hajime Maste. Apa itu Kabushiki Geisha? Oh, Hajime Maste. Kabushiki Geisha Hashiwa no ah, Risa Ini nama-nama, Ri nama ini. oh nama. Oh, sorry sorry. Kabushiki Geisha Hashiwa no Yusuriru Moshimasu. Tok Moshimas. Ya, to Moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, boleh sekali lagi. Hajimemashite. Kabushiki Geisha Hashiwa no Yusuriru to Moshimasu. Ah, Yoroshiku onegai shimasu. Oke. Arigato. Ja, Ariksan bisa ini, Ariksan bisa bersuara kah? Nggak bisa Sensei. Bisa Sensei, cuman saya sudah mati lampu. Sambil dengerin pakai headset doang. Iya, iya, oke, oke. Maaf ya Sensei. Ya, nggak apa-apa. Ja, Ihsan-san, Halo, halo Sensei, ada suara Sensei. ada Ihsan. Yuk. Hai Sensei. Hajime Maste. Kabushiki Gaisa Hashiwa no Ikusan to Moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, oke. Hai Sensei. Arigato gozaimasu. Ja, Arigato. Dava-san. Hai. Hai, Dava-san. Hai, Sensei. Hajime Maste. Kabushiki Gaisha Hashiwa no Dafat to Moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, hai, arigato gozaimasu. Hai, oke. Nah, ini ya, jadi eh, kalau disuruh jikoshokan, pakainya ini aja. Ya, cukup pakai ini aja. Ya, minasan. Nah, apa namanya? Hmm, terus ini ya, kalau kita, apa namanya, kalau kita mengucapkan nama kita, itu eh, pakai, apa ya, jadi formatnya tuh bukan format pronounce-nya Jepang ya. Jadi, misalnya kayak Iksan nih, jangan Ikusan gitu ya. Udah pakainya Iksan aja gitu. Iksan gitu. Orang Jepang bisa kok sebenarnya ya ngomong misalnya kayak Iksan gitu ya. Iksan bisa kok mereka ngomong itu. Hmm. Kayak misalnya di buku Mina juga kan kayak misalnya Santosan, tulisannya kan Santosu gitu ya. Tapi dia ngomongnya tetap Santos kan, Santos des gitu. Ya, jadi Minasang tetap mengucapkan nama Minasang dengan pronouns apa adanya aja gitu. Misalnya kayak Ihsan, ya Ihsan aja gitu. Ya, Dava, Dava. Kalau Dava sih gampang ya, orang Jepang juga bisa ngomong. Kayak Yusril juga sama, ya. Jadi bukan Yusuriru misalnya, tapi Yusril des gitu. Ya, dengan pronouns apa adanya gitu. Arik juga sama ya, kayak Arik des gitu ya, bukan Arikku tapi Arik des. Hajimemashite, Arik des gitu ya. Jadi biar orang Jepang tahu nama nama asli Minasang siapa gitu. Jadi kalau udah pronounce-nya udah di Jepangin jadi dia dia bingung sebenarnya gitu. Oh, namanya siapa ya gitu. Nama nama yang benernya tuh siapa ya gitu. Jadi kita langsung mengucapkan nama benar kita aja gitu dengan pronouns apa adanya aja gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau katakana itu kan hanya untuk menulis ya gitu. Jadi kalau kalau pronounce-nya tetap Ihsan ya tetap dibaca Ihsan aja gitu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini udah feedbacknya ini dulu ya, Minasang. Feedbacknya ini dulu ya, karena ini lumayan nih pembahasannya. Nanti materi feedbacknya tolong dikirim Sensei biar eh, teman-teman juga pada pelajarin lagi. Iya, oke, oke, boleh, boleh. Ini Heeh. di grup aja ya nanti ya. Oh, hai. Oke, Hai, oke. arigatou gozaimasu Sensei. Bye.
Nah ini ya, nah ini minasan jangan mikirnya, oh saya banyak salahnya gitu ya bikin videonya gitu. Nah ini enggak ya, gitu. Justru dari video itu kita jadi tahu ya, dan saya juga jadi tahu gitu ya, minasan masih apa kelirunya nih di mana kayak gitu ya. Ini sebenarnya sih yang tadi saya bilang ya, ini nggak salah ya, format yang awal itu tadi nggak salah gitu. Cuma ini terlalu textbook seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi bikin video udah bikin video aja nggak apa-apa. Ya masih ditungguin ya yang belum selesai, masih ditungguin ya videonya. Jadi untuk pembelajaran kita ya dari video itu, jadi kita tahu gitu ya. Oh, masih kurangnya di sini atau kelirunya di sebelah sini gitu. Jadi Minasang bisa belajar dari yang sudah Minasang buat gitu ya. Jadi tahu gitu. Oh, sebelah sini yang salah. Oke, dah itu dulu aja ya feedbacknya. Jadi hari ini Sensei mau eh, menghabiskan bab 3 dulu ya, Minasang. Kemarin kita bab 3-nya, ini belum kan ya? Cokainya belum kan ya, Minasang? Listeningnya belum kan ya? Halo, halo. Hai Tahu Sensei. Pak Sensei, kayaknya dia belum siap. Kayaknya belum ya. Kalau nggak salah Kayaknya bab Belum 3 sih. belum Sensei. iya, soalnya kemarin bab 3 itu kita baru menghabiskan latihan ya. Latihan ini ya. Latihan pembahasan bumpoknya ya, pembahasan grammarnya. Iya, Sampai ini kan ya. Nih. sampai hitung Iya, angka harga. iya harga, angka gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Ini kita review dulu sedikit ya. Kemarin di bab 3 itu Minasang belajar koko, soko, asoko. Buat apa nih? Koko, soko, asoko. Koko dekat dengan si pembicara. Hmm. Tadi apa lagi? Tuh. Koko di sini, dekat dengan Oh iya, Koko di pembicara. sini. Soko di sana. Soko dekat lawan pembicara. Nah, Soko asoko. jauh dari dua-duanya. Nah, doko apa? Apa kemarin ya? Doko Pertanyaan. ya, doko kata tanyanya ya, di mana? Oh iya, Doko Deska. Ya. Ya, misalnya saya nanya nih, Sumimasen, toire wa doko desu ka? Minasan jawabnya apa? Ah, Soko des. Ah, oke. Arigatou gozaimasu. Nah, Kalau jadi penjaga toiletnya Koko des. koko da yo gitu. Koko desu yo, toire wa koko desu gitu ya. Ya barangkali kan lagi ke Pertamina, ke POM gitu kan, orang Jepang. Penjaga toiletnya bisa bahasa Jepang nih. Gitu. Ya, oke oke. Baik. Nah, terus hmm, ya, ini sama yang kochira, sochira, dan kachira ya. Bentuk sopannya dari koko, soko, asoko ya, minasan. Terus dochira itu bentuk sopannya dari doko. Nah, misalnya kita tanya nih, ah, sumimasen, anu Sigit-san wa dochira desu ka? Jawabnya apa tuh ya? Saya nyari nyari Sigit-san nih. Sumimasen, Sigit-san dochira desu ka? Minasan jawabnya apa? Hmm, Misalnya, oh tergantung ya, orangnya ada di situ apa enggak. ya, jawab aja, Kalau eh, mas, jawab aja oh, random ya. oh. Jawab aja random ya. kalau misal kalau misalkan di pojokan di belakang Hmm. Asoko des. Acira Ya, ya? Acira apa ya? Acira des. Hai, Acira des bentuk sopannya ya. bentuk sopan ya. Biasanya sih kalau untuk orang pakainya kayak gini ya, Kochira, Sochira, Acira. Kayak misalnya kita memperkenalkan seseorang ya, misalnya kayak Iksan-sang, anu Kochira wa Sigit-sang des atau Sigit des ya. Kayak kita memperkenalkan orang misalnya pakainya ini Kochira, Kochira wa Yamada-sang des. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemarin kita belajar juga tentang korewa.
Nihon no kuruma desu. Nah, apa tuh ya? Nihon no kuruma desu. Mobil. Mm. Kuruma mobil. Terus Nihon apa? Buku. Buku. Nihong? Oh, mobil Jepang. Ya, Sorry. Ah, Sumimasen, saya kirain ya. Hon. Hai, kore wa Nihon no kuruma desu. Nah, ini mobil Jepang atau ini ini mobil mobil buatan Jepang. Jepang. Ya, ini mobil buatan Jepang gitu. Kore wa Amerika no kuruma desu. Ya, ini adalah mobil buatan Amerika kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita langsung aja ya. Kita listening dulu ya, Minasang. Hai, coba mati nih. Sebentar ya, Minasang. 第3課。Hai, oke. Ini untuk bagian satu, Minasang langsung jawab aja ya. Nanti saya akan putarkan per nomor ya. Minasang langsung jawab aja. 第3課。1番。 Kedengeran nggak segitu, Minasang? Dengar. Dengar ya. Oke. Hai. 第3課。1番。 1、お国はどちらですか？ Nanya apa tuh ya? Nanya apa tuh tadi Minasang? Okuni wa dochira desu ka? 1、お国はどちらですか？ Okuni wa Nanya dochira negara ya? desu ka? Apa? Nanya negara. Negara Iya, mana? nanya negara. Hai. Okuni wa dochira desu ka? Nah, okuni. Okuni itu dari kata kuni ya. Ditambahin o depannya. Okuni wa dochira desu ka? Nah, berarti jawabnya apa? Indonesia Barat. Jawabnya apa, Minasang? Indonesia des. Hai. Bisa juga pakai format yang tadi ya. Indonesia karakimashita boleh. Atau Nah, Indonesia des boleh. Cak, nih Bang Des. 2、うちはどちらですか？ Apa pertanyaannya? Uchi wa dochira desu ka? Uci itu rumah atau saya sih? Hai, Uchi itu rumah artinya. Tapi bisa Oh, juga artinya saya ya. Kayak Uchinoko misalnya. Anak saya gitu. Ada dua artinya. Cuma kalau di sini dia rumahnya. Uchiwa dochira desu ka? Rumah kamu di mana? Jawabnya apa? Jonggol des. Hai, Jonggol des. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Jonggol des. Singkat-singkat aja ya. Iya. Yang penting ada desnya. Yang penting ada desnya ya. Kedengeran desnya gitu. Iya, kan sopan.
Hai, uchi wa dochira desu ka? Jonggol desu misalnya. Atau Jakarta desu, Bekasi desu. Nah, boleh ya, sebutin kotanya aja nggak apa-apa, atau nama daerahnya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau sama orang Jepang ditanya ini ya uchi wa dochira desu ka? Kita sebutin kotanya aja ya. Karena orang Jepang juga nggak bakal tahu gitu daerahnya daerah mana kayak gitu. Paling kotanya aja ya, tapi tahu kotanya kota-kota besar. Atau mereka nanya rumah yang sekarang tinggal di Jepang gitu. Kita jawab yang alamat Jepang gitu. Ya iya, kalau di Jepang ya Oke, berarti dia nanya rumah yang di Jepang. Tokyo. Oh gitu ya. Iyalah, tapi kayaknya orang Jepang tuh nggak bakal nanyain rumah sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, nanyain alamat itu termasuk hal yang agak sensitif ya. Sama kayak umur sih. Ngapain mau nanyain alamat rumah gitu? Ngapain? Iya. Kayak si Karina ngapain? Ditanya. Mas Deo Ngapain? emang. Mana Mas Deonya? Ngapain nanya Karina Mas Deo? Iya, ngapain nanyain ini ya rumah gitu. Ya kayak gitu ya, minasang. Oke, hai, sambang des. 3、あなたの時計はどこの時計ですか？ Hmm, nanya apa itu? Ulang Sensei. Oke, 4、あな、sumimasen. はい。 3、あなたの時計はどこの時計ですか？ Nanya keahlian ya? Toke. Akui. Toke itu apa toke? Jam. Oke. Jam ya? Hai, doko no toke desu ka? Anata no toke wa doko no toke desu ka? Hah? Doko kan di mana? Mm-mm. Oke, jam. Ya, Belahan jam mana gitu. Waktu tadi kan Indonesia Barat. misalnya kayak Korewa Nihon no kuruma desu. Artinya apa? Itu adalah Oh, menurut Jepang. nanyain jam yang dipakai berarti. Iya, jam tangannya. Ya, jam tangannya itu buatan mana gitu. Asalnya mana gitu. Doko Oh, no kalau toke desu ka? Mm-mm. oke. Kalau orang nanyain waktu, Mm-mm. gimana nanyain waktunya? Pakai Nanji. juga? Oh, nanji. Nanji. Nanji itu what time? Nanji desu ka? Toke itu bukan waktu ya, tapi jam tangan Jam. gitu. Si jamnya, si Jam. apa namanya? Bendanya ya. Benda ya. Mm. Nah, kalau nanya waktu, jam berapa sekarang? Ini, ima nanji desu ka? Ima itu kan sekarang. Nanji desu ka? Mm-mm. Mm. Ja, ini jawabnya apa nih? Minasang no toke wa doko no toke desu ka? Ada yang pakai jam tangan nggak? Jauh. Jauh. Made in China. China. Boleh. Gimana tuh? Ah, Apa ya? China apa China? Lupa. Chukoku. Apa sih? Koku itu? Hai, Chokoku. Chugoku. Chugo. Chugo. Chugoku. Chugoku. Langsung aja jawab. Chugoku Ini, desu. ini jam dari Cina. Gimana tuh? Korek Kore. Chugoku desu. Korek Chugoku Toke desu. Hai. Korewa Chugoku no Kore wa toke desu. Chugoku no toke desu. Hai. Oke. Hai. Ja, yombang des. 4、あなたのテープレコーダーは
日本のですか？ Ini Ngomong cepet kayaknya banget. ini kayaknya udah lawas banget ya tape recorder. Oh iya, iya, tape recorder. Oh iya benar, tape recorder. あなたのテープレコーダーは日本のですか？ Ya buru. うんあなたのテープレコーダーは日本のですか？ Kayaknya kurang ya. Jadi kalau ini jawabnya apa kira-kira? Kita jawab aja deh. Ini pertanyaannya apa artinya nih? Apa punya tape recorder dalam bahasa Jepang? Hmm. Begitu bukan あな sensei? たのテープレコーダーは日本のですか？ Apa Apakah punyamu? apakah tape recorder kamu itu buatan Jepang? Oh, oh. Tinggal Nihon hai no. sama janai kan? Hai, Mana? hai, Nihongo desu. Hai, Nihon no des. Hai, boleh kayak gitu, boleh. Kalau iye, Janai desu. ya iye Nihon no janai des. Hai, oke. Gobang des. 5、あなたの時計はいくらですか？ Hmm. あなたの時計は Apakah jam itu buatan Jepang? い Jam くら berapa? Eh, ですか？ Sanman yen. apa sih itu? Oh, 3万円です。oke. Sanman yen desu. 30 ribuan. 30 ribu yen ya. Nah, Oke. mahal, mahal. Mahal ya. Subarashi. Masya Allah. mehong, mehong, mehong. Padahal mah gak punya. Amin aja tuh. Amin ya. Tapi Ya, 30 ribu di sana tuh berarti murah ya? Kalau seukuran jam tangan. enggak dong. 30 ribu itu Mahal. enggak dong. Atau rata-rata. 3 juta, 3 juta. 3,5 juta. Sekarang yen berapa sih? Sebentar, cek dulu ya. 1 yen Lebih murah. 114 perak. Berapa? 114. 114. Ih, 100 enak murah ya. 140. 114 perak. 1 yen. Emang turun sih. 1 yen 115 sekarang. Heeh. Kalau dulu Ya, sampai 160. Mm-mm. Berarti 30 ribu yen berarti sekarang itu 3,449. 3 juta 4 ya. 3 juta 3 juta 400 ya. Mm-mm. 30 ribu Belum. yen itu lumayan. Di Jepang itu lumayan mahal 30 ribu yen itu. Enggak. Maksudnya bukan yang murah gitu enggak ya. 30 ribu yen itu udah lumayan mahal ya. Oh, udah bagus lah. Jam tangan saya udah bagus. Amin. Hai, oke. Ikura itu nanya ini ya, Minasang. Nanya berapa harganya. Ikura. Oh, ikura itu harga ya. Kalau misalnya Minasang di pasar ya, misalnya beli ikan nih. Asumimasen, kore ikura desu ka? Tinggal gitu aja ya. Kore ikura desu ka? Kalau batsu Apa? sama nggak Sensei? Batsu Batsu kenapa? bukannya nanya harga berapa juga ya? Batsu? Batsu? Bener nggak ya? Kemarin perasaan pernah lihat di mana ya? Batsu itu kan itu cross ya, cross out. Batsu, ini batsu. Atau batsu itu bisa juga artinya punishment. Oh berarti salah arti kemarin tuh. Atau mungkin ikutsu kali ya.
Iya ya, iya ikutsu Ikutsu, harusnya ya. ya ikutsu kali ya. Kalau Iya. ikutsu itu nanya berapa buah, Hmm. itemnya ada berapa. Misalnya, kono t-shirt wa ikutsu desu ka? Gitu. Ini Oh, t-shirt, sumimasen t-shirt sensei. ini. Mm-mm. Butsuka. Oh, Butsuka. Iya, harga barang ya. Butsuka. Padahal kemarin pengen video kan lupa sendiri ya. Iya, Butsuka ya harga barang ya kalau Butsuka ya. Bisa juga kayak nedang sih. Nedang juga harga barang ya. Nedang itu price artinya. Kan contohnya Hmm? kita belum tahu barangnya. Misalkan Mm-mm. Butsuka Butsuka desu ka? Maksudnya eh, ini harga barangnya berapa gitu. Itu gimana sensei? Sore sore wa Butsuka desu ka? Bener nggak gitu sensei? Keadaannya gimana? Kita belum tahu barangnya. Iya, Gimana? misalkan Mm-mm. apa pengen beli barang gitu kan, tapi Mm-mm. barangnya PO gitu loh. Barangnya PO. Masuk Tapi nggak kita, sensei? tapi tunggu. Tapi kita udah tahu kita mau beli apa. Iya, gitu. Misalnya kita mau beli jaket nih, PO Betul. jaketnya gitu. Mm-mm, mm-mm. Kayaknya Itu penyebutannya gimana sensei? Kalau pakai Butsuka? tunggu. Butsuka. Hmm, bentar ya. Coba dicek dulu ya sebentar ya. Sensei, arigato. Butsuka ya. Kayaknya sama-sama Ikuraan aja deh. Coba deh. Butsuka. Butsu. Butsuka. Mm-mm. Sigit-san. Iya, Butsuka. Butsuka. Hai. Sigit-san lihat di mana ya? Dan ini juga takutnya salah ini nih. Salah Soalnya, apa namanya kotoba ya. iya, soalnya kalau di kamus nggak ada ya Butsuka. Artinya berapa ya? Ini saya udah pakai kamus Jepang ya, bukan bukan Google Translate. Bentar. Hmm. Tulisannya Bu sama Kak, apa dibacanya buka ya? Oh, buka kali ya. Oh iya kali ya. Soalnya itu kecil kali tapi sini kok gede ya? Oh, alah. Makanya tadi saya mikir, oh, Butsuka emang ada ya gitu. Sumimasen Cuman sensei bikin pusing. ya nggak apa-apa. Saya kebiasaan ya kalau ke siswa itu, saya kayak, oh itu ya Butsuka ya gitu. Karena karena eh mungkin sensei yang nggak tahu tapi siswa tahu gitu ya. Itu bisa jadi kayak gitu. Tapi tapi saya lagi mikir-mikir nih Butsuka harga yang mana ya gitu. Sumimasen Sigit-san. Kalau Sumimasen kemarin waktu Sigit-san. ngeliat lewat di Instagram gitu kan. Tulisannya Mm-mm. Butsuka tapi su-nya itu nggak kecil, dia sama gede gitu loh kan. Mungkin salah ketik kali itu ya orang Iya. ya. Kalau kalau buka iya ada kalau buka itu ya price in general ya Mm. harga barang lah gitu. Bisa juga buka itu kayak apa living cost ya. Buka Hmm. itu bisa juga diartikan sebagai living cost gitu. Makanya tadi kalau kalau buka iya ada buka gitu ya buka. Ya itu su kecil jadinya kaknya double ya buka. Ya, bisa juga harga harga secara general atau living cost. Kalau buka itu kata benda ya. Kita mau bilang misalnya Nihon no buka wa takai desu misalnya. Harga hidup apa biaya hidup di Jepang mahal misalnya. Atau Tokyo no buka wa sugoku takai desu misalnya. Biaya hidup di Tokyo itu sangat mahal misalnya.
Gitu Hmm, ya. Itu kata oke. benda aja kalau buka. Tapi kalau nanyain harga, nah itu ikura berapa gitu. Hai, arigato sensei Hmm. pencerahannya. Ya, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Dosmaste. Ah, ya, oke. Itu sangat ilmu-ilmu sangat bagus banget tuh, si Sang. Kayak buka gitu ya. Ada lagi tadi nedang. Nedang itu kayak harga barang secara general. Buka itu biasanya dipakai untuk living cost kayak gitu. Seperti itu. Hai, oke. Ja, kita lanjut dulu. Nibang desu ne, minasang. Oke, ini listeningnya cuma ada 2 bagian ya. Ini tinggal yang marubatsu ya, minasang, yang true or false ya. Jadi ini mohon didengarkan baik-baik ya. Minasang tinggal jawab apakah ini benar atau salah ya. Maru atau batsu. Hai, dozo. 2番、1、エレベーターはどこですか？あそこです。電話は？電話はそこです。どうも。電話はあそこです。Marubatsu, Baru, maru. baru. Oke. Ada yang jawab lagi? Ada yang jawab selain maru? Atau jawab maru semua? Atau butuh dengar sekali lagi? Ih, ternyata siswanya dikit doang ya. Iya, masih Ah, pada di jalan. Sigit, Abil, Dava masih di jalan. Maru. Tadi Ariksan masuk Udah belum? nyampe belum, Dav? Udah. Udah Baru sampai? Batsu. Maru. Baru-baru. Mantap. Iya, tadi Ariksan masuk ya, cuman kayaknya capek banget kali ya baru nyampe rumah tadi ya. Hmm. Hari ini masih banyak yang di jalan kayaknya ya. Soalnya hari ini kalau nggak salah masih libur kan, masih cuti bersama kan? Wah, saya mau udah kerja dari tanggal 2. Wow, Masya Allah. Terlalu bersemangat. Bukan gitu, masalahnya emang libur 4 hari doang. Hmm, Berarti nggak mudik nih. Sedih. Enggak, udah latihan buat ke Jepang ini tuh. Widih. aku juga nggak mudik. Males. Waduh, waduh. Wah, itu parah tuh, males. Wah. Capek, seriusan. Kan kemarin juga tiap keluar kota kan juga mampir ya. Ya juga, Iya, iya. Oh, si ya Ya Gibson, udahlah. ngapain gitu. Iya, bener. si Gibson nomaden nih. Ini Kemana-mana makanya terus si lagi mau Gibson. nongol sensei gitu kan. Ntar besok udah hilang lagi nih nggak tahu kemana. Udah bolang, udah kayak bolang nih si Gibson. Oke, oke. Hai. Hai, so desu ne, maru desu ne. Maru. Hai, ja, nibang des. 2、すみません。佐藤さんはどちらですか？佐藤さんは会議室です。ミラーさんも会議室ですか？はい、そうです。どうも。ミラーさんは会議室です。Marubatsu. Maru. Eh, Itu Maru kayak kan? Hmm. Tadi dialognya apa sih? Ngomongin apa? Intinya ya coba. Ngomongin apa? Mirasan kerja di sini. Iya kan, kerja di sini. Minasang kerja di sini. Coba dengerin lagi sekali lagi ya. Iya, iya. 2、すみません。佐藤さんはどちらですか？佐藤さんは会議室です。ミラーさんも会議室ですか？はい、そうです。どうも。ミラーさんは会議室です。 Pokoknya Mm-mm. eh Hai nanyain Gifitsu. juga kan. Nggak Mm-mm. tahu tadi kayak gitu itu apa, tapi Mm-mm. mirasan itu iya. Mm-mm. Jadi gini, Itu juga Sato baru. sama
Tadi Sato Sangwa doko desu ka? Dochira desu ka? Kaigishitsu Kenshi. desu. Di dalam ruangan rapat. Oh, Gitu kayak ya. gitu. Oh, Terus kecil ruangan rapat. ya kaigi shitsu ya. Kaigi itu rapat, meeting, shitsu itu ruangan. Jadi kaigi shitsu ruang meeting ya, ruang rapat. Nah, terus Mira Sangmo Kayak eh gitu. hai, Kayak Mira Sangmo desu ka? Mira Sangmo kaigi shitsu desu ka? Hai. gitu. Ya, so des dia bilang. Oh, Nah, yes. terus pernyataannya adalah Mira Sangwa Minasan kai kaigishitsu des. Apa ada dalam desu. ruang rapat juga? Batsu Hmm, berarti ya. Maru lah, berarti Ah, maru lah oh baru ya. ya? kan Maru juga. Oh iya. pernyataannya kan Mirasang juga di dalam ruang rapat. Ya bener ya? Oh iya. Ya Iya. benar-benar ya. Benar. Ya, oke. 3、会社はどちらですか？パワー電気です。何の会社ですか？コンピューターの会社です。そうですか。パワー電気はコンピューターの会社です。 Maru Batsu. Dengar sekali lagi. Iya. Mau Oke. ichido. Hai. 3、会社はどちらですか？パワー電気です。何の会社ですか？コンピューターの会社です。そうですか。パワー電気はコンピューターの会社です。 Hai. Maru Batsu. Belum bisa nyerna sensei. Kayaknya terlalu cepat tuh yang awalannya. Oke, ini kita bedah aja ya. Iya boleh sensei. 3、会社はどちらですか？ Kaisha wa dochira desu ka? Nanya apa? Perusahaan di mana? Ya, kamu perusahaannya di mana? Atau kamu kerjanya di mana? Kayak gitu. パワー電気です。何の会社ですか？ Sebentar. か？パワー電気です。何の会 Pawa Denki des. Nah, itu nama perusahaannya ya. PLN. Nama perusahaannya Pawa Denki. Pawa itu dari kata power. Oh, bukan Power. PLN. Power. Power Saya aja. kira PLN loh dari dulu nyangkanya PLN gitu. Power, Pawa itu dari kata power, Power Denki. Nama perusahaannya Power Denki. Oh, Oke, terus si berarti perempuannya? kalau di sana PLN itu bukan Power Denki, bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu Berarti Pawa Denki itu nama perusahaan. Oke. Ya, oke. Ini si perempuannya nanya apa nih ya? Coba dengerin ini Minasang. パワー電気です。何の会社ですか？ Perusahaan bergerak bidang apa? Ya. Nano Kaisha. Ya, kalau nan kan apa ya? Nano Kaisha. Perusahaan Pasti apa? perusahaan apa? Ya. Komputer. コンピューターの会社です。そうですか。 Ya, Perusahaan perusahaan komputer. komputer. Baru. Nah, berarti Berarti Maru. パワー電気はコンピューターの会社です。 Maru ya. Oke. Hai. Hai, Yombang des. 4、すみません。時計売り場はどこですか？ 8階です。どうも。時計売り場は1階です。 Batsu. Batsu, betul jawabannya Batsu. Ngomongin apa tadi ini? Gak Nggak tahu. Serius, gak tahu. Intinya kalimat negatifnya beda aja ya pernyataannya ya. Iya. Aduh. Oke. Dengarnya Hai. cuma Hanya toke. lantai kalau gak salah. Lantai Iya bener, berapa? bener tuh lantai Lantai ya? itu bener. Oh, lantai. Wah, gak tahu lantai berapa. Nah, coba Tiga atau kita bedah ya. Coba kita bedah ya. 4、すみません。
時計売り場はどこですか？ 8階、 Nanya apa sih dia? Sumimasen. Oh, 8. Lantai 8, Hakai. Ya, sumimasen. Toke uriba. Gak tahu Oke, apa. Uriba. Toke itu tadi apa? Jam Jam. tangan. Jam. Uriba itu penjual. Oh, Oh, itu ceritanya lagi di penjual mall, jam. bisa-bisan. Nah, Iya. Toko jam apa penjual jam? jadi uriba itu kayak selling area ya, Oh, atau counter gitu. Counter jam atau selling area untuk jam tuh di mana gitu. ya oke. Itu uriba ya namanya. Atau kayak di department store mungkin kayak section ya. Section jamnya di mana gitu ya. Nah, 時計売り場はどこですか？ 8階です。どうも。 Hakai des. Hakai tadi lantai berapa? 8. 8 ya. Nah, perkataannya 時計売り場は1階です。 Batsu ya. Ikai lantai berapa? 1. 1 ya. Oke, gobang des. 5、すみません。この時計はいくらですか？ 23,600円です。 じゃあ、これをください。 この時計は23,800円です。 Nah, Itu sumimasen. 20.000 ya? Sumimasen. Oh, Tadi kedengeran nggak ya? Sumimasen, tadi ada telepon ya? Kedengeran nggak? Kirain WA aku, Sensei. iya aku langsung ngecek WA, sumpah. Iya, sama. Mau tak matiin, tak nolak. Iya. Sumimasen ya. Aduh, sumimasen. Iya, iya. Cotto mate ne. Daijoubu. Daijoubu desu. Kita ulang ya. Hai. 5、すみません。この時計はいくらですか？ 23,600円です。 じゃあ、これをください。 この時計は23,800円です。 Aku Batsu. Niman san. Su. Batsu bener. Ini Batsu. nanya Berapa tuh? Kalau ditanya berapa gimana nih, Yosil? Dia tuh Ikura Niman desu ka? Sansen Roku. Berarti 25 sansen. 28.000. 23 3.600 yen kalau nggak salah. Oke. 26.000 Roku. Enggak, 23 Niman Sansen. Oh, Niman Sansen. Oke. Iya. Coba lagi deh. Kayaknya Niman kuping gue Selasa ini. Oke. Nih, daripada debat nih ya. Iya, Hmm. dengar ulang. 5、すみません。この時計はいくらですか？ 23,600円です。 Nimang Nimang Sansen Sansen. Sansen Ropyaku Ropyakueng des. Berapa tuh? Nimang 23.600 yen. Hai. Nimang Sansen Ropyaku. Ropyakueng. Ini ya? Ya. 23.600. Nimang Sansen Ropyakueng des. Nah, pernyataannya これをください。 Yapaku. この時計は23,800円です。 Nimang Sansen Hapyakueng 23.800. Berarti Batsu ya. Batsu. Nah, oke. Cepet Lumayan ya? banget ngomongnya. Iya, makanya. Kalau buku ini Minna no Nihongo emang speednya udah kayak orang Jepang ya. Speednya udah disamain dari bab 1 ya, udah disamain dengan orang Jepang agar terbiasa sebenarnya.
Gitu. biar nantinya biasa gitu ya. Iya, biar terbiasa gitu. Kalau ada kan buku Marugoto ya yang kemarin Sigit Sang belajar tuh. Kalau buku Hmm. Marugoto kan santai banget ya Sigit Sang ya. Hai. Kalau buku Marugoto itu yang Sigit Sang kemarin belajar itu santai banget. Jadi per level gitu. Jadi speednya itu juga dari yang santai banget, lambat banget gitu ya. Terus ke cepat gitu. Tapi kalau buku ini memang buku ini tuh didesain untuk belajar cepat Minasang. Tuh untuk belajarnya tuh apa namanya? Nggak yang lama-lama gitu lah ya, langsung to the point gitu. Kayaknya untuk yang listening ini kuping swastaku nggak cocok sensei. Ya Allah, nanti terbiasa ya, terbiasa. Insya Allah akan terbiasa sih, karena buku ini kan 25 bab ya. Insya Hmm. Allah akan terbiasa gitu. Jadi siswa-siswa yang udah belajar pakai buku ini tuh akhirnya akan terbiasa gitu dengan listening yang cepat itu gitu. Seperti itu. Nggak apa-apa Minasang, berproses ya, insya Allah bisa. Hai sensei, arigato. Baik. Oke, Demi berangkat ke Jepang. ya semangat Gas. ya, semangat ya Minasang. Insya Allah bisa, bisa lah. Di Jepang udah banyak orang asing kok, terbuka banget kok, lebar kesempatan kita. Oke, ini nanti eh Minasang nanti belajar sendiri ya, nih yang bagian 3 itu tentang kata tunjuk ya, diisi sendiri aja. Kalau enggak ini buat tugas deh. Ya, bagian 3 tugas ya. Bagian 3, bagian 4, sama bagian 5 ya. Nanti Hai. ini nanti sensei koreksi ya. Dikirim ke sensei ya. Atau nanti sensei kirimin deh di grup ya, tugasnya yang mana gitu. Nah, terus ini tuh setelah 3 bab, ini tuh ada review Minasang. Jadi per 3 bab itu ada review. Nah, review itu dalam bahasa Jepang adalah fukushu. Nih, fukushu. Kan ada range, Apa? ada fukushu. Renshu itu Fukushu. latihan, fukushu itu review. Ya, jadi per 3 bab itu ada reviewnya. Nah, ini review Fukushu Fukushu ini terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Nah, ini boleh nanti Minasang isi ya. Minasang isi sendiri aja, ini secara mandiri. Silahkan, boleh kirim ke sensei ya. Boleh kirim ke sensei, nanti sensei koreksi ya, Minasang. Gitu, nanti kalau Yang A nomor 3 apa A semua? Mm-mm. Yang ini juga banyak ya tugasnya ya. Iya banyak. Nggak apa-apa lah, ini tinggal diisi aja kalau ini ya. Dari nomor 3 berarti. Dari nomor 3 sampai sini ya. Nanti silakan. Sampai Mm-mm. uang-uang itu. Halaman 31. Angka. Pada saat Minasang mengisi ini, kalau Minasang ada yang kesulitan, ditandain aja. Nanti kita bakal bahas di kelas ya. Oke. Mm. Atau yang ini nggak dikirim nggak apa-apa. Ya, yang ini nggak dikirim nggak apa-apa. Nanti kita bahas di kelas. Kayak gitu. Yang dikirim yang ini aja nanti kirim ke sensei ya. Nanti saya ingetin lagi di grup ya, Minasang. Oke. Oh, berarti itu satu halaman sampai nomor 4 berarti. Apa Ya, nomor 3 doang? yang mana nih? Yang ini. Yang kanan. Yang tadi yang duit, Yang mana? yang angka. Yang Fukushu atau yang bab 3? Yang Fukushu Yang Fukushu semuanya dikerjain. sampai nomor 4. Iya, semua bagian dikerjain. Ini ada 4 bagian ya. Semuanya dikerjain. Ini kalau Oke. si Fukushu ini, kalau Minasang udah nggak ada kesulitan, insya Allah berarti Minasang udah paham ya materinya. Tapi kalau masih ada kesulitan, ditandain aja. Ditandain ya. Pokoknya ditandain yang Minasang kayak, aduh ini susah banget sih isinya apa misalnya. Aduh nggak tahu deh ini isinya apa misalnya. Bingung nih udah dipikirin tapi tetap nggak tahu ini isinya apa misalnya. Nah itu butuh kita bahas ya. Jadi Minasang silahkan dilingkari nanti eh, kita akan bahas di kelas. Nomor 4 itu ngebuletin AB-nya ya? Iya, itu pilihannya A dan B. Jadi tinggal dibuletin aja ya. Oke.
Mm-mm. Kalau nomor 3 tinggal disebutin itu angkanya berapa. Bagian 2 itu tinggal diisi. Yang kosong-kosongnya isinya apa. Kalau nomor 1, bagian 1 ini partikel. 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 Mm-mm. Nah ini makanya kalau Fukushi ini Minasang udah merasa Minasang sudah tidak ada kesulitan, ini insya Allah Minasang udah paham ya, udah paham gitu materi bab 1 sampai bab 3. Tapi kalau masih ada Oh, kesulitan, nah itu butuh kita bahas. oh, ini ngerangkum 1 sampai 3 di Iya, ini sini. review tadi saya udah bilang ya, Dusil Sang. Iya, tahu, Review. tapi nggak ngeh dari bab 1 sampai 3. Iya. Tak kira tuh, oh, ini gampang Jadi, ya. jadi per 3 bab ya. Jadi buku ini tuh per 3 bab itu review. Jadi bab 1 sampai bab 3 nanti ada review. Bab 4 sampai bab 6 ada review lagi gitu. Oke, oke. Ya, ini tolong diisi juga. Ya, nanti Sensei akan kirim detailnya di grup ya, Minasang. Oke, ja, Oke. korede. Owarimashita, Minasang. Setsumo ga arimasu ka? Apakah ada pertanyaan? Cuman nggak arimasen. Terima Arimasen. kasih, Sensei. Oke, hai. Udah ngantuk ya? Udah lemes banget kayaknya. Enggak sih, Iya. belum minum. Iya, silahkan ya kalau mau minum silahkan Minasang. Mau ngemil juga nggak apa-apa. Ya lah, udah ngomong yang cerah, yang Silahkan ceramahnya ya. Lina Sensei. Yang penting pas saat Sensei menjelaskan materi itu Minasang paham ya. Itu sih yang paling penting, Sensei. Ya, ini kayaknya hari ini masih pada cuti bersama ya. Jadi masih sedikit yang datang, insya Allah mudah-mudahan besok banyak yang datang ya. Udah bisa konsentrasi lagi, ya udah bisa fokus lagi. Hai. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu ya, Minasang. Hai. Hai. Ja, Hai.これで終わりました。また明日ね、皆さん。どうもありがとうござい Mata ま Sensei. す。 Hai, Arigatou arigatou gozaimasu. gozaimasu, Assalamualaikum Sensei. warahmatullahi Konbanwa, Sensei. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan batin Mina. Selamat Gambatte. Iya, mengerjakan ambil dulu soal-soalnya. nongol. Nongolnya di akhiran. Deosang baru datang. Ih, dia salah jadwal dia kayaknya. Masih jadwal yang puasa. Bulan puasa. Iya. Sore Deosang. baru selesai kerja. Oh. Lina Sensei, Oh, Minasan, iya nggak apa-apa. Ini Ah, kelasnya baru selesai ya. hello everyone. Wah, sorry banget. Tapi setidaknya saya hadir. Mohon maaf. Sama mohon maaf lahir batin semuanya. Mumpung saya ada di sini, mohon maaf lahir batin, Lina Sensei. Ya, motor Yusuf, mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin juga. Ya. Berarti nanti bagi gantinya yang saya sampaikan tadi Sensei, saya izin buat rangkumannya ya, Sensei ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Nah, siap. Oke. Thank you everyone. Ini cuma setor muka doang. suara. Ada Oke, muka. oke. Ya, bukannya. Oh, hai. Oke, ya udah nggak apa-apa. Hai, Deosang. Sampai jumpa besok ya. Kalau besok bisa hadir silahkan ya. Baik Lina, baik Hai, Lina Sensei. hai, arigato.